Ya, salam bagi kita semua. Salam. 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 Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya pikir semua sudah kenal dengan saya ya. Ada yang belum kenal dengan saya? Tolong angkat tangannya yang belum kenal. Satu orang ya. Berarti kalau gitu nggak perlu memperkenalkan diri ya. Karena agaknya sudah sangat terkenal rupanya ya. Baik yang belum kenal, nama saya Pendeta Muhammad Bambang bin Muhammad Supoto. Ya, lahir di Kota Pahlawan pas tepat 63 tahun yang lalu. Saya melayani di Gereja Pentakosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia 2, Medan. Baik saudara-saudara yang kasih, hari-hari ini saya pikir semua gereja-gereja itu membahas seputaran Paskah, ya, seputaran Paskah. Ya. Saya akan coba saudaraku untuk juga membicarakan ini seputaran Paskah. Ya. Cuma saya ambil temanya, harus ada temanya. Ya. Nah, saudaraku di dalam pemberitaan Firman Tuhan di dalam hari-hari ini sampai pada tanggal 29 Mei. Ya, itu Paskah selesai karena 29 Mei ya, itu sudah berganti ya, itu kenaikan. Kalau di kalender itu ditulis apa itu? Kenaikan Yesus. Benar, kenaikan Yesus di kalender. Isa Al-Masih atau Yesus? Oh, sekarang Yesus. Karena kalender itu Isa Al-Masih. Udah, nggak apa-apa ya. Orang Batak bilang sarupan ya itu. Sarupan ya. Baik saudara-saudara yang kasih, cuma hari ini saya kasih temanya saudara yang kasih seperti ada yang di layar kita ya. Tolong temanya ya. Nah, klik temanya. Iya, ya saudara yang kasih. Ya, temanya itu Tuhan hantu. Ya kan? Kenapa saudara-saudara yang kasih tema ini saya buat? Karena itu ada ayatnya. Ya, tema ya Tuhan hantu. Ya, coba dikit lagi. Iya, itu ayatnya dalam Lukas pada pasal yang ke-24 ayat 36 sampai dan seterusnya, saudara-saudara, satu perikop itu ya. Rupanya di situ disinggung masalah Tuhan dan juga hantu. Iya. Klik lagi saudara yang kasih. Bukan. Lagi. Klik lagi. Iya. Klik lagi. Iya. Saudara yang kasih. Kalau kita lihat Tuhan, hantu, ya, kata itu beda tipis. Ya, karena tipisnya bedanya itu sehingga orang sulit untuk membedakan mana Tuhan, mana hantu. Ya, kita akan lihat. Bahkan di Alkitab pun kejadiannya ada. Ya, sulit membedakan antara Tuhan dan hantu. Dalam situasi yang mencekam, dalam situasi tertentu, saudara-saudaraku yang kasih, orang sebetulnya pengennya itu berseru Tuhan, tapi yang terucap hantu. Itu bisa saja terjadi, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi next, ya, makna beda jauh. Mana beda jauh. Maka saya bersyukur saudara-saudara yang kasih, perikop ini memberikan penjelasan bagi kita supaya agar kita tidak menjadi salah. Sekalipun itu bedanya tipis sekali. Ya. Saudara-saudara yang kasih. Maka itu yuk kita baca ayatnya. Kembali lagi ya. Nah. Ya, ayatnya satu lagi ya. Di dalam Lukas pada pasal yang ke-26. 24 saudara-saudara yang kasih. Pada ayat yang ke-36 dan 37. Ya. Nah,
Oleh karena sudah membudaya di gereja GPDI, ya, aku nggak tahu di sini. Tapi kalau di tempat kami biasanya itu ayat pertama yang akan dibaca, kita akan baca bangkit berdiri. Kalau bangkit berdiri selesai. Iya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan baca ayat kita ini, dua ayat, yaitu ayat yang ke 36 sampai dengan ayat yang kedua, yang 36 sampai ayat yang ke 37. Kita baca bersama. 2, 3. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Amin. Silakan duduk. Saya ambil temanya itu dari sini, saudara. Ayat 37. Aku nggak bisa pikir melihat ini suatu yang kasih. Cobalah, berapa lama dia? 3,5 tahun. Ya, murid-murid itu selalu bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa gambarkan bahwasanya di mana Yesus, mereka ada. Ya. Dan kalau itu diibaratkan sekolah ataupun belajar, saudara yang kasih, ya. Kalau itu waktunya 3,5 tahun, ya. Itu kalau batasan durasi ya, atau panjangnya belajar, ya. Kalau sampai 3 tahun, ya itu kalau di negeri kita itu yang sekolah sampai 3 tahun itu apa itu? SMP 3 tahun ya, SMA 3 tahun. Ya, coba bayangkan. Nah kalau 3,5 tahun, sekolah apa itu? Nah saudara-saudaraku, baik SMP ataupun SMA 3 tahun itu kan, saudaraku nggak setiap hari bersama-sama dengan guru. Ya. Ini nggak siang, nggak malam, saudaraku yang kasih. Jadi full murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus. Saya punya dosen, saudara-saudaraku yang kasih, ketika mengajar saya, ataupun guru saya waktu masih SMA, saudara-saudaraku yang kasih, sudah lama. Ya. Itu 5 tahun setelah saya keluar dari SMA. 5 tahun itu tidak pernah jumpa. Satu ketika di sebuah acara, kami adil, guruku juga adil, saudara yang kasih. Ya, kami nggak bertatapan muka, Bapak Ibu. Ya, saya ada di sini, guru saya itu ada di sana. Ya, ketika dia berjalan membelakangi saya, ya, langsung wih, kayak tahu ini siapa ini. Padahal jalannya saja, aku terus hafal ya. Ya, tambah lagi dengan pastor tubuhnya, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Padahal 5 tahun nggak jumpa. Ya, aku tahu, ya, kan gitu ya. Lalu saya dekati, ya, langsung saya sapa dia dengan namanya sebutkan dan tak salah. Nah ini 3,5 tahun, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Padahal hanya beberapa saat dia nggak jumpa dengan Yesus. Hanya proses penangkapan itu masih jumpa. Proses penangkapan Yesus masih jumpa. Ya. Dan proses pengadilan itulah saudaraku yang kasih. Kurasa sekalipun itu tidak berjumpa dengan Yesus, waktu diadili, waktu dicambuk, saudaraku yang kasih, Petrus masih ada di situ. Petrus masih jumpa di situ, saudaraku yang kasih. Ya. Lalu kemudian ketika dia disalibkan, saudaraku yang kasih, tentu dia juga masih ada di situ, bisa melihat di situ, saudaraku. Lalu ketika dikuburkannya, disitulah dia tidak melihat lagi. Saudaraku yang kasih, proses ketika dia dikubur dengan kebangkitannya, berapa lama itu? Tuhan Yesus masuk ke dalam bumi, dia dikuburkan,
Janji Yesus, perkataan Yesus, ajaran Yesus, ya, Yesus itu dikubur cuma berapa lama? Hanya 3 hari saja. Lalu kemudian bangkit, dan setelah bangkit dia menjumpai, ya, para pengikut-pengikutnya. Nah, surat yang kasih di antaranya saat ini, ayat yang kita baca ini, gak lama. Cobalah bayangkan. Ya. Hanya waktu hari hitungannya ketika Yesus hadir di situ. Ya. Ayat yang ke-37 ya. Ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kok bisa? Melihat hantu. Dan tentu saja ini terjadi, kita akan melihat dalam proses, ya, apa-apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara. Ketakutan, situasi yang betul-betul mencekam, itu yang membuat murid-murid untuk sulit berpikir dengan baik, ya, masalah dan lain sebagainya. Nah, tapi apapun namanya, saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ya, ini adalah sebuah kejadian sebetulnya Tuhan ingin pesankan kepada kita, ya. Apa itu? Coba bayangkan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, ya, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita biasanya kita ganti bahasanya ini, ya. Makanya orang-orang Kristen kalau berjumpa dengan orang-orang Kristen, sesama orang Kristen, ya, coba kalimat apa yang Bapak Ibu sampaikan pada awal itu? Salam. Salam itu apa? Damai. Nah, itu sebetulnya dari sini. Ya. Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan mulaikan dari awal. Ya. Tuhan praktekkan dulu. Ini kan yang ngomong Tuhan. Begitu Tuhan berjumpa dengan murid-muridnya, salam. Ya, demikian. Salam, jadi itu luar biasa, saudara. Pengajaran Tuhan Yesus itu luar biasa, dan itu diikuti oleh tetangga kita. Tetangga kita juga gitu, setiap kali berjumpa dengan sesama mereka, selalu katakan damai sejahtera bagimu. Nah, cuma bahasanya aja yang berbeda. Kalau Kristen salam, kalau tetangga kita apa? Assalamualaikum. Jadi luar biasa, makanya kalau orang Kristen jumpa sesama orang Kristen nggak bisa bilang salam, itu keterlaluan. Yesus ujarkan itu. Tetangga kita ikuti nih, masa kita orang Kristen nggak ikuti? Ada nggak orang Kristen kita ketika bertemu nggak bilang salam? Ada nggak? Ya, kalau kemungkinan selalu bilang ada. Kalau toh itu ada, itu adalah tugas kita untuk mengingatkan setiap kali jumpa, salam damai sejahtera. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, mari kita akan lihat. Kalau dikatakan beda tipis kata karena perkataan itu tadi, hanya dibalik, bolak-balik, ya, Tuhan dan hantu. Lalu kemudian makna itu jauh sekali. Mengapa jauh sekali? Tadi iya, perbedaan utama antara Tuhan dan hantu. Suratku ini saya ambil dari kamus, ya, dari kamus. Perbedaan antara Tuhan dan hantu terletak pada status, ya, dan sifatnya.
Nah, ini saya angkat supaya apa? Supaya kita betul-betul tahu persis perbedaannya. Jangan sampai salah. Ya. Loh, saudaraku, kalau berbicara tentang kekristenan, sebab berbicara tentang pengikut Yesus, Yesus sebetulnya mau, Yesus ajarkan kepada kita, ternyata itu bukan berdasarkan berapa lamanya kita menjadi pengikut Kristus, untuk memahami ya kebenaran ilahi Yesus itu. Kenapa? Loh, berbicara lama kan murid-murid sekitar 3 tahun dia selalu bersama-sama, nggak siang nggak malam, saudara-saudaraku yang kasih. Kalau itu diperhitungkan, kalau itu kita lihat, bagaimana sih kalau bila dibandingkan dengan kekristenan itu? Kan itu. Nah, di sini Tuhan ingin kepada kita itu diajarkan ternyata kedewasaan seseorang di dalam Tuhan itu tidak terletak dari berapa lamanya menjadi orang Kristen. Ya, berapa lamanya menjadi orang Kristen. Waktu saya pertama kali ke Sumatera Utara, saya memang berniat untuk belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang benar. Kalau di sekolah Alkitab, kalau di sekolah tinggi teologi Alkitab, itu kan hanya belajar, itu kan hanya teori. Tapi prakteknya kan di lapangan. Maka setelah saya selesai di STT, saya harus praktek hidup di lapangan. Makanya dulu ada 3 daerah yang saya ingin belajar. Ya, untuk hidup menjadi orang Kristen itu yang baik, yang benar. Maka saya cari daerah-daerah yang daerah Kristen, mayoritas Kristen. Maka yang ada di dalam pikiran saya itu ada 3 daerah: Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Karena di dalam pikiran saya, untuk di negeri kita, daerah Kristen itu Sumatera Utara. Ya, kenapa? Karena ada Bataknya. Dulu kalau saya lihat orang Batak, dengar orang Batak, kenalan sama orang Batak itu selalu agamanya Kristen. Ya. Lalu kemudian Sulawesi Utara, Manado, itu pasti Kristen. Ya. Lalu Papua, itu pasti Kristen. Ya. Lalu aku berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kemanalah dari 3 tempat ini? Akhirnya Sumatera Utara. Nah, yang ada di dalam pikiran saya dan benak hati saya bayangkan bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen, lalu kemudian orang-orang Kristen yang ada di Jawa saat itu, khususnya di daerah kami yaitu Jawa Timur. Ya. Kekristenan luar biasa. Aku ingin. Ya. Dan orang-orang yang mendahului saya, yang menjadi panutan saya untuk menjadi kekristenan itu, selalu dia katakan kepada saya, ya, Muhammad, Yesus itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia bisa menolong kita, dia bisa memberkati kita. Ya, jadi yang terpetrai di dalam pikiranku, otakku, saudara-saudaraku yang kasih, orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang yang betul-betul benar-benar percaya sungguh-sungguh kepadanya. Maka ketika punya masalah, ketika punya problem, dia pasti datang kepada Yesus. Nah, tinggallah aku di Sumatera Utara. Ini tahun 90 Bapak Ibu. Ya. Tinggal di rumah setua, bukan orang GPGI. Namanya Sintua, setelah itu ya kasih. Gak perlu saya sebutkan nama organisasi gerejanya. Saya mau belajar, aman. Saya mau belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Loh, di sini, loh ya, aman kan Kristen dari lahir. Ya. Sudah bilang kasih.
Oh ini silakan. Aku belajar di situ. Rupanya dia punya anak. 4 anaknya. Tapi 1 laki-laki. 4 anaknya, tapi 1 laki-laki. Saudara-saudaraku, anak laki-lakinya sakit keras sudah 2 tahun. Saya tinggal di situ. Saya belajar menjadi orang Kristen yang baik itu bagaimana. Maka postur daripada amak itu yang saya lihat. Bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia menghadapi problem. Gak pernah kulihat. Ada pendeta datang ke situ mendoakan anaknya. Tak pernah kulihat anaknya itu 3 bulan aku di situ. Dibawa ke gereja. Saya tidak pernah lihat anaknya yang sakit itu. Ada KKR, itu dibawa ke tempat KKR. Satu ketika saya pernah melihat dia dibawa keluar rumah. Tapi itu bukan ke gereja. Tapi itu bukan di tempat-tempat KKR. Saya tidak tahu. Orang-orang di sini kira-kira tahu nggak kalau saya tanya. Ini dibawa keluar dari rumah, bukan ke rumah pendeta, bukan ke gereja, bukan di acara KKR. Pertanyaan saya, kira-kira dibawa kemana? Woi, jawab dong. Kira-kira dibawa kemana gitu? Orang pintar. Ini orang pintar ini maksudnya apa ini orang pintar ini? Paranormal. Para itu banyak. Normal itu kan benar. Wah itu. Kenapa harus lagi bilang dukun? Pertanyaannya, Bapak Ibu yang menjawab dukun tadi, kok tahu jawab dukun? Oh sering ke situ. Jangan-jangan pernah juga ke situ. Saudaraku, saya bilang sama bapak itu, Amang. Sejak Amang bilang seperti itu, ya, Amang. Padahal saya kesini saya ingin belajar menjadi orang Kristen yang benar. Pemahaman saya orang Kristen yang orang benar adalah kalau punya problem, ya, anaknya sakit atau dirinya sakit itu pasti datang kepada Yesus. Tapi kenapa Amang bawa ke dukun? Jadi masuk Pak Bambang apa? Amang. Yang saya tahu Amang. Saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama. Saya tinggalkan agama saya yang lama. Karena saya percaya kepada Yesus. Dan Yesus itu bisa tolong kita. Jadi Amang panggil pendeta Amang. Kita berdoa bersama-sama. Apa kata Amang? Pak Bambang, mana mungkin aku panggil pendeta? Loh kan? Bayangkan Bapak Ibu, mana mungkin aku panggil pendeta? Jadi di sini sudah disampaikan, loh kok mana mungkin aku bilang gitu? Harus panggil pendeta. Nggak mungkin Amang. Kenapa aku bilang? Kenapa? Karena pendetaku juga pergi ke dukun Amang. Selaku itu saya pastikan bukan pendeta GPDI. Ya. Halo Bapak Ibu, aku mau tanya, ada nggak pendeta yang masih percaya kepada dukun? Nah itu salah satunya. Ya. Dan selaku di negeri kita ini ada pendeta yang merangkap jadi dukun. Kan? Masih ada Bapak Ibu. Kalau nggak percaya sekali-sekali ikut sama saya pelayanan ke kampung-kampung, saudaraku, ya, ke suku-suku, saudaraku yang kasih ya, itu masih ada. Kenapa? Karena saya ini salah satu seorang pendeta yang pernah disantet oleh pendeta loh.
Sabtu Minggu dia pendeta. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat praktek perdukunan. Loh, kan repot. Iya. Nah, itulah sebabnya sifat utama, ya. Terus kemudian status Bapak yang kasih. Next. Tuhan adalah Allah atau entitas tertinggi yang dianggap sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Ya, ini saya ambil 3 ketik aja di Google itu kan langsung muncul penjelasannya. Ya, itu Allah, itu Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Ya. Maka ini berbeda dengan hantu. Penjelasannya kalau hantu, saudara-saudara yang kasih, ya, hantu di sisi lain adalah arwah kalau menurut Google itu saudara yang kasih. Ya. Arwah orang-orang yang telah meninggal. Ya. Makanya di beberapa suku itu kan ada pemahamannya kalau orang itu sudah mati, ya, dikubur, ya, katanya arwahnya itu datang, malam itu bisa datang, saudara yang kasih. Iya. Kemarin saya baru saja dibuat repot aku dengan keluarga jemaat. Jemaat itu meninggal. Dan rumahnya itu sudah nggak layak untuk bisa dipakai untuk acara meninggal ini. Maka akhirnya gereja ditempatkan di gereja. Itu semua Kristen, pihak laki-laki Kristen, pihak perempuan Kristen, saudaraku. Tapi ya Kristennya seperti itu, sulit dia bedakan antara Tuhan dan hantu. Ya. Lo maksudku, kalau sudah dikubur kan ya silahkan kan pulang ke masing-masing gitu ya. Enggak pulang, kenapa? Karena katanya dalam budayanya itu nanti beberapa hari ini bisa datang dia katanya gitu. Nah masalahnya kalau umpamanya dia mundur berapa hari kan yang repotkan saya kan tinggal di gereja. Lu bilang tidak ada itu. Ku baca ayatnya dan lain sebagainya, akhirnya dia pulang. Iya. Lalu kemudian saudara-saudara yang kasih, kita lanjut. Ya. Kurasa perbedaan selanjutnya ini masih terus saja lanjut saya. Ya. Kita lihat. Ini beberapa gambar Tuhan supaya masih saya, ya, supaya kita bisa bedakan Tuhan dengan hantu. Ini gambarnya, ya. Gambarnya. Yang tadi kan, yang sekarang Tuhan gini kan itu. Nah kalau kita melihat gambar seperti itu kan kita enak datangnya sama Tuhan. Tuhan seperti itu. Gambarnya seperti ini. Takut datang sama Tuhan ketika Tuhan katakan, marilah engkau yang tertidur sudah berkorban berat. Ya. Tuhan tawarkan kepada kita, ayo apa engkau punya masalah? Ya, mari datang kepadaku. Engkau punya sakit, apapun sakit, tidak pandang bulu. Mengapa? Karena bulu tidak pernah memandang. Tidak pernah bulu Tuhan. Apapun ayo. Dan Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus, ya, yang tidak bisa ditolong oleh Dia. Apapun masalah, sakit apapun, jangankan sakit penyakit, sudah mati. Ya. Jangankan sekedar mati, ini memang betul-betul mati, makanya dia sudah dikubur. Ya tanggung-tanggung 3 hari dia dikubur. Siapa itu ya? Yang sudah mati dikubur itu siapa? Lazarus. Ketika Yesus janjikan untuk kebangkitannya, ada yang percaya? Tak ada yang percaya. Termasuk ahli-ahli agama. Tak percaya. Kenapa? Karena memang sudah dikubur. Tapi Tuhan praktekkan kepada banyak orang itu. Lazarus, kemarilah. Bukan hanya sekedar Lazarus bangkit. Bukan Lazarus gitu kan? Hiduplah. Bukan hanya itu. Kemarilah. Itu bayangkan. Kalau umpamanya orang mati kan biasanya
Matanya melotot atau tertutup? Udah kita gambarkan tertutup. Lalu Tuhan bilang apa? Lazarus, hidup. Kan? Matanya gini. Nah itu bisa saja, itu enggak apa nama membuat orang heran sekali. Tapi dipraktikkan. Lazarus kemari. Saya coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau Lazarusnya itu andai kata orang Jawa. Andai kata Lazarus itu orang Jawa. Nah kalau orang Jawa pada mati pada umumnya itu kan dipotong. Kan dikubur itu kan. Pocong kan gitu kan. Andai kata Lazarus itu orang Jawa. Lalu Tuhan bilang, hei Lazarus, kemari. Loh, kalau pocong suruh ke sana, loh, gimana jalannya? Kan makin gini. Maaf Pak Gembala, kalau Lazarusnya orang Cina, Pak. Bagaimana? Oh gitu ya? Lazarus kemari. Gitu. Tapi yang jelas sudah Tuhan kasih, Lazarus seperti Lazarus yang sudah dikuburkan. Tuhan katakan kembali lagi yang lebih lesu, engkau mati, jangan takut, bangkit Lazarus kembali. Lu jalannya gitu. Terus jalannya gimana? Aura nggak usah dibayangkan jalannya bagaimana. Tan jelas itu bisa dibangkitkannya. Itu tuh Tuhan. Next. Iya. Nah, gambarnya nanti. Kan beda dengan berikutnya ini, silakan. Nah, ini gambar hantu. Bukan Tuhan. Ya. Hantu. Nah, lagi. Lagi. Iya. Gimana kita mau datang kepada dia? Ya. Jadi makanya begitu salah dan salah kaprah kalau orang itu pergi ke dukun karena dukun itu antek-anteknya ini hantu, gitu. Nah, kalau yang terkenal di Indonesia di negeri kita, hantu itu hantu apa yang kira-kira? Suster ngesot, kan gitu kan? Suster ngesot. Kalau ada orang Kristen takut dengan suster ngesot, goblok. Loh gimana? Kita lari dia nggak bisa ngejar. Iya loh. Loh suster ngesotnya aja sudah payah, gitu. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih pergi ke dukun, masih percaya kepada setan? Walaupun saudaraku, ya maaf Pak Gembala, kalau aku nonton film Cina, gitu, aku suka lihat hantunya. Mengapa? Karena hantunya cantik-cantik, Pak. Pokoknya kalau ingin lihat apa hantu yang cantik-cantik, lari itu film Cina, Pak. Itu hantunya cantik-cantik semua. Ya, modern dia. Mengapa? Karena kalau disuguhkan yang takut-takut kayak gini, nah orang kan nggak mau datang. Makanya dibuatlah sedemikian rupa, itulah dunia Bapak Ibu. Supaya bisa menghamburkan kita, mengaburkan kita dalam pandangan pikiran kita, supaya kita semua itu bisa salah. Masa Tuhan dibilang hantu? Itu keterlaluan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, maka pertanyaannya, mau pergi ke hantu? Mau percaya kepada Yesus? Iya, aku menjadi heran Bapak Ibu. Ketika kemarin saya 2 minggu di Papua Barat, lalu kemudian 2 minggu di Manado, saudara-saudara. Ya, di Papua kami mengadakan baptisan itu 2 kali, hari Minggu. Yang saya baptis tidak ada yang Kristen.
Ya. Lalu kemudian hari Kamis, saudara kami baptis lagi, ya, itu tidak ada yang dari Kristen. Semuanya itu dari gereja setan. Ya, gereja setan. Termasuk ini kami sampaikan kepada dia. Gimana lah kamu bisa ikut gereja setan? Tak kasih gambar-gambar setan semua. Ya. Selalu senang-senang dan lain sebagainya. Ya, untung dia terima Yesus lah. Baptis. Ya. Iya. Lalu kemudian surat-surat yang kasih, ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam perikop ini. Ya, yang pertama, Tuhan itu selalu memberi berkat, bukan berat ya, memberi berkat atau damai. Makanya diajarkan kepada Tuhan, ya, kalau kita bertemu dengan seseorang harus memberikan salam damai sejahtera. Ya, itu ayat yang tadi, silakan. Ya. Lukas pada pasal yang ke-24 ayat 36, ya, tapi nggak perlu kita baca ya, karena sudah kita baca tadi. Ya. Jadi itu yang harus kita budidayakan, ya. Yang kedua, takut, ya, itu bisa membuat orang menjadi salah. Ya, kalau kita lihat dari sisi pendidikannya, kalau kita lihat dari sisi kedudukannya, kalau kita melihat dari sisi apapun kerohaniannya sekalipun, maka para murid-murid itu tidak bisa dikatakan rendah. Ya. Kalau berbicara tentang kurang apakah sebetulnya para murid-murid itu dalam keimanan kepada Tuhan? Tapi pun demikian, murid-murid bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Ini pernah dikatakan ketika Petrus bersama dengan murid-muridnya nyebrang danau. Ketika di tengah-tengah danau di malam buta itu, ya, Yesus berdiri, Yesus berjalan di atas air. Saudara yang kasih, ya, semua berteriak itu hantu, bukan Tuhan. Ya, itu hantu. Ya. Saudara-saudara yang kasih, itu terjadi kenapa? Coba kalau mamanya malam itu ada di daratan, malam-malam itu ada di ruangan bersama-sama, Yesus datang, enggak dia bilang itu hantu. Ya. Jadi situasi, problem masalah itu yang membuat kita itu bisa saja takut. Oleh karena rasa takut itu sehingga kita sulit untuk mengatakan yang benar. Ya, maka itu saudara-saudara yang kasih, itu ada di dalam ayat 37 sampai dengan 38. Ya, ayat itu berkata, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Jadi keraguan-raguan, takut. Ya, itu yang membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Makanya Tuhan selalu katakan jangan takut. Jangan takut sama kesaksian tadi kan. Jangan takut. Ya. Ada begitu banyak dikatakan jangan takut, jangan takut. Iya. Lalu kemudian kita lanjut. Yang ketiga, kita lompat ke yang 3. Ya. Dan takut itu kan sebetulnya banyak hal yang membuat kita takut. Orang bisa takut juga karena masa depan. Makanya orang akhirnya bekerja. Lu bekerja itu boleh. Bahkan Tuhan katakan kerja. Kalau kamu nggak kerja, kamu jangan makan. Boleh. Yang nggak boleh itu bekerja melupakan Tuhan. Nah, itu yang nggak boleh, saudara-saudara yang kasih. Iya. Iya. Nah, yang ketiga, ini beberapa hal kita lewati aja ya. Kita lewati terus. Yang ketiga,
Tuhan itu hidup dan nyata, sementara hantu tidak. Ya, Tuhan itu hidup. Ini perbedaan antara Tuhan dan hantu. Kalau Tuhan itu adalah hidup dan nyata, sementara hantu tidak. Kenapa? Menurut Lukas pada pasal yang sama 24, ya kita hanya bicara pasal 24 ayat 39 dan ayat 40. Ya, itu membicarakan bahwasanya Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Maksudnya apa? Tuhan itu bisa disentuh. Waktu itu ya, Tuhan itu bisa disentuh. Ya, coba kita baca ayatnya itu ya. Ayatnya ke 20, 39, 40. 2, 3. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, sementara yang kamu lihat ada padaku. Sembari sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tidak. Ya, saudara yang kasih, bahwasanya karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ini kalau dia bicara sama orang Batak ini bisa diprotes ini. Ya. Itu kalau disebut karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, apa nggak diprotes? Karena semua orang Batak itu ada tulang. Wih, orang Batak. Kenapa tulang ada? Jangan seperti saya dulu kan, dia apa namanya, salah paham sama orang, salah paham. Salah paham itu sama orang Batak. Karena saking sukacitanya kan gitu kan. Kabar ada kawan saya ya itu melahirkan di Jakarta. Dia bilang, puji Tuhan Pak Pendeta Muhammad Bambang, ya saya sudah melahirkan semalam. Oh begitu kan. Gimana sehat-sehat? Sehat Pak Pendeta dan lain sebagainya kan gitu kan. Iya. Tapi Pak Bambang, loh kenapa tapi? Iya Pak Bambang, nggak ada tulangnya Pak. Hidup Pak Pendeta kan gitu. Jadi nggak ada tulangnya, nggak ada Pak Pendeta. Loh kenapa nggak ada? Tulangnya masih di kampung Pak Pendeta. Wah, rupanya maksudnya itu pamannya sesuatu yang gitu. Iya. Tapi sejak saat itu dia katakan begitu, nggak ada orang yang respon lagi. Sampai Thomas itu dia bilang apa ketika dikasih tahu? Ya, Yesus hidup, Tuhan hidup. Apa dia bilang? Pokoknya kalau belum jariku itu, ku masukkan di lubang bekas paku. Aku nggak yakin kalau itu Yesus. Kenapa? Karena jangan-jangan dia hantu, kan gitu kan? Jangan-jangan dia hantu. Tapi apa kata Tuhan? Begitu dia bilangkan gini, ya dia nggak bisa pergi. Dia nggak bisa lagi, ya. Kenapa? Karena sudah melihat dengan matanya sendiri bahwasanya Yesus hidup, ya. Nah, lalu kemudian saudara yang kasih, yang kedua tentang Yesus itu bangkit ini, saudara yang kasih. Coba perhatikan ayat yang ke-41. Ayat yang ke-43 sampai 43 itu ayat mengatakan apa? Aku kasih judulnya itu. Tuhan bisa makan. Halo? Bisa hantu makan? Bisa. Tapi pernah nggak? Jangan dibudayakan seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa itu setiap hari Jumat Kliwon. Nah itu di malam hari, tengah malam. Itu mulai dari sore, itu pasti di Jawa itu ada kamar khusus, lalu kemudian di situ disediakan, ya kopi, ya, lalu kemudian rokok, lalu tidak. Karena apa? Karena katanya malam-malam dia mau datang. Ya. Nah, karena sukanya merokok disediakan rokok. Oh, gitu aja. Soalnya aku penasaran aku. Sampai tak bela-belai aku nggak tidur, nungguin itu.
karena nggak datang-datang, ku minumlah kopi itu. Pagi-pagi, mama bapakku senang suara. Alhamdulillah, sudah diminum. Dia nggak tahu yang minum. Keterlaluan itu. Iya, ayat 41 sampai 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Iya, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Iya. Makanya aku suka ikan goreng. Kenapa? Alkitabiah. Saudaraku yang kasih, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang menyatakan bahwasanya betul-betul itu Yesus hidup. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan, bukan hantu. Saudaraku yang kasih. Maka datanglah kepada Tuhan, bukan datang kepada hantu. Next, lanjutkan. Yang keempat, ya kan? Tuhan harus menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Ini meyakinkan kita, saudara-saudara yang kasih. Ini harusnya dunia tahu. Ya. Di dalam Lukas pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Yuk kita baca. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur. Sudah dikatakan. Maka akan keterlaluan kalau nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Terus yang kelima, hanya Tuhan yang bisa membuka pikiran manusia. Nah, kemarin ketika saya melayani di tempat ketua Telprik Departemen Telprik Pusat ya, itu ada mengembalakan di Tondano Manado. Iya. Jadi dia bilang begini sama saya, Pak Bambang, bagaimana menginjili orang Kedah dengan mudah supaya mereka bisa terima Yesus? Saya katakan begini, ya, tidak ada metode yang jitu. Artinya yang jitu itu yang pasti bisa membawa orang itu percaya kepada Yesus. Saya katakan tidak ada. Semua metode itu adalah cara kita saja. Ya, itu tak akan bisa mampu untuk membuka pikiran manusia supaya orang itu bisa terima Yesus. Karena satu-satunya yang bisa membuka pikiran manusia adalah ini. Ya, hanya Tuhan yang bisa membuka pikiran manusia sehingga bisa terima Yesus. Ya, kurang apa orang itu bisa memberikan penjelasan? Kalau penginjilan tentang Kedani Bayon, nah sekarang kan lagi booming di YouTube itu. Siapa namanya? Dia tahu semua itu apa yang tertulis dalam kitab suci yang lama. Siapa namanya? Edis TV. Wow, itu banyak orang yang benci sama dia. Surat-surat yang kasih kurang apa dia? Dia kuasai. Tapi Alkitab berkata, ya kita baca ayatnya, ayat 45 ya, ayat 45 ya. Kita baca 2, 3. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kurang apa itu Saifuddin Ibrahim tentang kepercayaannya tentang kitab suci?
Makan daging babi pertama itu di rumahku. Masak istriku. Wih, ada tulang itu. Rupanya di dalamnya itu ada sun-sun. Disedot. Wih, sudah. Pak Tomang. Nah, apa bilang? Wih, enak tenan. Enak tenan katanya. Iya. Terus tanya lagi sama istri, Bu, ini daging apa ya? Nah, istriku kan agak sedikit juga dia, antara takut dan tidak takut dia. Dia bilang, bisik-bisik pula dia. Pak, babi. Hah? Kok enak katanya itu? Langsung dia bilang, langsung pesen sama istri. Makanya, Ibu Bapak, kalau begitu nggak usah ngomong-ngomong ya. Loh kenapa Pak? Iyalah, sekarang kan daging babi sudah mahal. Loh kalau mereka ngerti semua lalu makan daging babi semua, lah berapa lagi mahalnya itu ya? Daging babi. Jadi surat-surat yang kasih. Tapi ketika Tuhan buka pikiran Saifuddin itu, sampai mampu dia di penjara 2 tahun setengah. Sampai mampu dia sekarang itu nggak bisa pulang ke negeri kita ini. Di Amerika sekarang ya. Saya bagian di Amerika. Dia di Amerika, saya di Amerika. Iya. Kenapa? Karena dibuka yang nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin hanya Tuhan saja. Engkau punya famili, engkau punya saudara yang sekarang ini belum bertobat, yang sekarang ini belum terima Yesus. Terus doakan, ya. Kalau Tuhan sudah bukakan, engkau tidak usah ngomong pun, dia akan terima Yesus. Dengan kelakuan kita, dengan kebaikan kita, itu salah penginjilan yang paling efektif. Yang keenam sebelum selesai, ya. Orang yang paham pasti mengerti kelakuan, ya. Jadi saya berharap semua yang ada di sini semua dibukakan oleh Tuhan mata rohani kita, mata hati kita. Ya. Lalu kemudian supaya kita paham. Ya, lalu kemudian bagian yang keenam, setelah orang itu dibuka hatinya oleh Tuhan, orang yang paham itu pasti mengerti firman Tuhan. Ayat 46 sampai dengan 48. Ya, kita baca 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya. Ya, saudaraku, lalu apa yang menjadi pemahaman di sini? Ya, dan kita lihat di situ, saudaraku, Tuhan endingnya adalah mengendaki kita semua itu bisa menjadi saksi. Ya, itu bisa menjadi saksi. Ya. Ya percuma kalau umpamanya kita sudah lama menjadi orang Kristen, ya, ya. Sebetulnya orang yang tempat saya belajar itu, yang saya terangkan tadi, Amang itu tadi, saudara yang kasih. Itu ketika saya tanya Amang, berapa lama Amang menjadi orang Kristen? Dia tidak bilang dari lahir, tapi dia bilang sebelum aku dilahirkan, aku sudah Kristen. Itu apa yang kata? Artinya dari lahir itu sudah lama. Tapi kalau belum lahir itu sudah Kristen. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, ada orang Kristen belum lahir sudah Kristen? Wih, ada nggak? Belum lahir itu sudah Kristen. Tapi Amang dibaca itu, ada dia bilang, Amang Pandita Muhammad Amang. Sebelum aku dilahirkan, aku sudah Kristen.
hidup nggak jelas, ya gimana belum lahir sudah Kristen? Ya bisa jawab dia. Aman. Lo coba Aman pikirkan. Dulu waktu aku dilahirkan ibuku, bahkan aku sebelum dilahirkan ibuku, ya, ibuku itu ke gereja, aku juga diajak Aman. Bu, yang ibu-ibu. Waktu ibu-ibu mengandung, mau ke gereja, janin ibu diajak ke gereja atau tinggal di rumah? Orang yang lagi hamil, ini ceritanya hari Minggu mau ke gereja. Lo kan nggak mungkin. Janin, kamu di rumah ya, aku mau ke gereja ya. Berarti kan walaupun itu masih janin, ya di kandungan, ya itu sudah pernah ke gereja dia karena diajak oleh mamanya. Alkitab mencatat dua orang ibu Maria dengan Magdalena sama-sama ngandung. Ketika berjumpa, saudara, siapa Alkitab mencatat yang melonjak ke girang? Bukan Maria, bukan Elizabeth, dan juga bukan tuyul. Bukan, saudara. Siapa yang melonjak ke girang? Janin di dalam kandungan Elizabeth melonjak ke girang. Maksudnya melonjaknya terus, saudara kasih. Itu Alkitab. Dan para psikolog juga menyatakan, walaupun itu berupa janin, itu sudah ngerti. Ya, makanya kalau saya berbicara tentang keluarga sutri, berbicara tentang pranikah dan lain sebagainya, ya, maka para pria-pria, suami-suami, kalau istrinya itu mengandung, ya, itu cinta kasihnya harus lebih besar, karena bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan oleh anak itu. Nah, berarti ayat itu masih satu lagi terakhir ya. Itu kalau di dalam perikop Lukas pada pasal 24, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Itu ayat terakhirnya, ayat yang ke-42. Ini tidak ada di dalam secara ini, ini ayat terakhir kita. Ayo kita baca bersamanya. Bisa ditampilkan dalam Alkitab? Nah, itu di dalam Lukas tadi pasal 24 ayat yang ke-49 ya. Kita baca bersama-sama dengan bangkit berdiri ya. Pemain musik silakan maju ke depan ya. Demikian dengan suami dan sinar kita bisa silakan untuk bisa maju ke depan ya. Kita akan tutup khotbah ini dengan membaca bersama-sama ayat terakhir kita dalam perikop kita. Lukas pada pasal yang ke-24 ya, ayat yang ke-49. Mari kita akan baca bersama. 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Gereja Pantai Kosta di Indonesia itu adalah organisasi gereja kita. Dan secara umum semua sepakat, ya, kalau kita mengikuti sejarah, ya, kita memperingati bagaimana Yesus mati, kita memperingati bagaimana Yesus bangkit. Dan khotbah-khotbah setelah kebangkitan itu berbicara tentang Paskah ini. Lalu tanggal 29 atau 40 hari berikutnya itu Yesus naik ke surga. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, janji yang kita baca ini, firman Tuhan ini, ya, kamu akan bisa menjadi kuat, kamu akan bisa menjadi luar biasa. Tuhan akan pakai hidupmu, engkau akan diberkati oleh Tuhan kalau engkau menerima Roh Kudus. Maka gereja-gereja, saya nggak tahu di sini ya, GPDI pada umumnya ada 10 hari, 10 malam, ya, karena kita menantikan Roh Kudus yang datang.